Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jaka Umbaran, sang pahlawan pemersatu Majapahit. Kutip dari kontrastime.com, 7 Februari 2021. Banyuwangi sebagai kota paling timur Pulau Jawa atau dikenal dengan Sunrise of Java. Mendengarnya pasti membuat orang membayangkan segudang karya seni. Musisi hari ini telah berkembang pesat di tanah Blambangan tersebut. Sederet tempat wisata nan elok dan megah juga tersaji sedemikian apik untuk bisa dikunjungi para wisatawan. Melihat pesatnya pembangunan Banyuwangi saat ini, tetaplah tidak membuat orang lupa dengan sejarah tokoh pahlawan masa lalu, yaitu Minak Jinggo. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Dalam kisah, Minak Jinggo selalu dikesankan buruk sebagai pemberontak Majapahit untuk membuat menarik sebuah pertunjukan seni. Kali ini penulis akan coba menghadirkan kisah Minak Jinggo dari sudut pandangan berbeda, tanpa menghilangkan aspek dari kebenaran sejarah bahwa Minak Jinggo pernah melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Kertarajasa Jayawardhana atau disebut juga Raden Wijaya merupakan pendiri kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309, bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau lengkapnya Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling kuat dalam sejarah Indonesia. Prestasinya juga dikreditkan ke Perdana Menteri Gajah Mada. Menurut Nagarakertagama yang ditulis pada tahun 1365, Majapahit adalah sebuah kerajaan 98 anak sungai, membentang dari Sumatera ke Papua, dari Indonesia saat ini, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Timor Leste, Kepulauan Sulu, dan bagian lain dari Filipina. Meskipun sifat sebenarnya dari lingkup pengaruh Majapahit masih menjadi bahan studi di antara para sejarawan. Setelah Kertawardhana Bre Tumapel meninggal, Ratu Tribuana Tunggadewi menggantikan tahta sang suami dan mengangkat Gajah Mada menjadi Mahapatih, bergelar Amangkubumi Mahapatih Gajah Mada. Atas dasarnya menumpas pemberontakan Rakuti. Dari pernikahan ini lahirlah putra yang menjadikan Majapahit melegenda, yaitu Prabu Hayam Wuruk dengan patihnya Mahapatih Gajah Mada, terkenal semboyan Sumpah Palapa. Dia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Prabu Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1350 sampai 1389, bergelar Maharaja Sri Rajasanagara. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya.
Sedangkan Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan diteruskan anaknya Prabu Hayam Wuruk. Setelah berhasil melaksanakan sumpahnya, Mahapatih Gajah Mada mengundurkan diri dari hiruk pikuk kekuasaan, dan pada sekitar tahun 1364 Mahapatih Gajah Mada meninggal. Meninggalnya Mahapatih Gajah Mada membuat Majapahit goncang, dan tahun 1367 Hayam Wuruk mengangkat Gajah Enggon sebagai patih. Tahun 1389 Hayam Wuruk mangkat dan dimakamkan di Tajung, diganti oleh menantunya Wikramawardhana. Perang Parekrek merupakan perang saudara antara Majapahit Istana Barat dengan Majapahit Istana Timur yang terjadi pada tahun 1404 sampai 1406. Perang yang disebabkan oleh perselisihan antara pemimpin Wikramawardhana Istana Barat dan Bre Wirabumi pemimpin Timur ini akhirnya menjadi penyebab utama kemunduran kerajaan Majapahit. Wikramawardhana adalah raja kelima Majapahit yang memerintah berdampingan dengan istri sekaligus sepupunya, yaitu Kusumawardhani putri Hayam Wuruk. Dalam Negara Kertagama ditulis tahun 1365. Terjadinya perang Parekrek melumpuhkan sendi-sendi politik dan ekonomi kerajaan Majapahit, sampai kemudian di tengah keputusasaan Prabu Wikramawardhana mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa membunuh Kebo Mercuat atau Bre Wirabumi pemimpin Timur akan diberi hadiah tanah separuh kerajaan dan akan dinikahkan dengan Dyah Suhita alias Kencono Ungu. Mendengar adanya sayembara dari Prabu Wikramawardhana, Jaka Umbaran mengajukan diri sanggup menumpas pemberontakan Kebo Mercuat atau Bre Wirabumi pemimpin Timur. Tumpasnya pemberontakan Bre Wirabumi menjadi akhir dari perang saudara kerajaan Majapahit. Perang ini terjadi tahun 1404 sampai 1406. Sebagai balas jasa, Prabu Wikramawardhana memberikan tanah Blambangan dan menjadi penguasa Blambangan bergelar Prabu Urubisma Minakjinggo. Akan tetapi untuk hadiah kedua menikah dengan Suhita atau Ayu Kencana Ungu, Prabu Wikramawardhana minta ditunda disebabkan Suhita masih belum cukup umur dan menunggu sampai Suhita sudah dewasa baru bisa dilaksanakan janjinya. Pada akhirnya Wikramawardhana memutuskan untuk turun tahta, digantikan dengan Suhita dengan gelar Ratu Ayu Kencana Wungu, yaitu anak dari pernikahan kedua Wikramawardhana. Suhita pun resmi menjalankan roda pemerintahannya pada tahun 1427 Masehi tanpa ada pemberontakan seperti pada saat Bre Wirabumi masih hidup. Ratu Ayu Kencana Wungu merupakan penguasa wanita kedua setelah Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Kembali kepada janji Prabu Wikramawardhana, Jaka Umbaran mendapat hadiah berupa seorang putri kerajaan Majapahit yang bernama Suhita jika berhasil membunuh Kebo Mercuat atau Bre Wirabumi. Minakjinggo ingin menagih janji tersebut. Minakjinggo ingin melamar Suhita yang tak lain adalah Ratu Ayu Kencana Wungu yang sekarang menjadi ratu kerajaan Majapahit. Keinginan tersebut ditentang oleh kedua istrinya, namun Minakjinggo berkata, "Aku iki Joko Loro, yen ra keturutan iso rusak jiwa ragaku. Iso ra iso dina iki aku kudu ngayunaken Ratu Dyah Kencana Wungu. Umbaran sampun mapan wonten ing Brangwetan lan aje juluk Prabu Urubisma Minakjinggo."
Sesampainya di Majapahit, lamaran Prabu Urubisma Minarjinggo ditolak Ratu Ayu Kencana Wungu. Alasan penolakannya tak lain karena Kencana Wungu merasa yang membuat janji itu ayahnya, Prabu Wikramawardhana, dan wajah Prabu Urubisma Minarjinggo tidaklah menarik baginya. Penuh luka akibat menumpas perang saudara kerajaan Majapahit melawan Kebo Mercuet atau Bre Wirabumi, pemimpin timur. Penolakan itu membuat Minarjinggo murka dan memendam dendam kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Untuk melampiaskan kemarahannya, Minarjinggo merebut beberapa wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Probolinggo. Tidak hanya itu, Minarjinggo pun berniat untuk menyerang ibu kota Majapahit. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat khawatir ketika mendengar bahwa Minarjinggo ingin menyerang kerajaannya. Maka ia pun menggelar sayembara kedua. Puluhan pemuda turut serta dalam sayembara tersebut. Namun tidak ada satupun yang berhasil mengungguli kesaktian Minarjinggo. Hal ini membuat sang ratu semakin cemas. Saat kekhawatiran sang ratu semakin besar, datanglah seorang pemuda tampan bernama Damarwulan. Pertarungan sengit antara dua pendekar sakti itu pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang. Namun akhirnya Damarwulan kalah dalam pertarungan itu hingga pingsan terkena pusaka Gada Wesi Kuning milik Minarjinggo. Damarwulan pun dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya kedua selir Minarjinggo, Dewi Wahida dan Dewi Puyengan, terpikat melihat ketampanan Damarwulan. Mereka pun secara diam-diam mengobati luka pemuda itu. Bahkan mereka juga membuka rahasia kesaktian Minarjinggo. Pada malam harinya, Dewi Sahita dan Dewi Puyengan mencuri pusaka Gada Wesi Kuning saat Minarjinggo terlelap. Pusaka itu kemudian mereka berikan kepada Damarwulan. Setelah memiliki senjata itu, Damarwulan pun kembali menantang Minarjinggo untuk bertarung. Alangkah terkejutnya Minarjinggo saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damarwulan. Pertarungan pun kembali terjadi. Tapi karena tidak memegang Gada Wesi Kuning, Minarjinggo akhirnya dapat dikalahkan. Adipati Blambangan itu tewas oleh senjata pusakanya sendiri. Damarwulan memenggal kepala Minarjinggo untuk dipersembahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Damarwulan pun berhak menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu dan mendampinginya menjadi Raja Majapahit. Demikian kisah Jaka Umbaran, sang pahlawan pemersatu Majapahit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.